Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari materi pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, marilah kita mengingat kembali materi yang sudah disampaikan minggu lalu, yaitu tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, minggu lalu kita belajar ada dua cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang pertama, menggunakan konsep nilai mutlak. Nah, konsep nilai mutlak itu, misalkan X bilangan real, maka tanda ini dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Kemudian cara yang kedua menggunakan konsep nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Sudah pada ingat ya tentang cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel ini. Nah, di hari ini tujuan pembelajarannya kita akan menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kemudian menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke. Sebelum masuk ke materi, kita akan melihat kegunaan dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat tentang brosur lowongan pekerjaan yang ada. Biasanya di situ tertulis ada misal tinggi badan atau umur maksimum minimum yang ada. Ketika kita melihat syarat-syarat tadi, syarat-syarat yang disebutkan itu menggunakan konsep pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kenapa menggunakan konsep ini? Karena tinggi badan dan umur itu tidak pernah bernilai negatif, jadi menggunakan konsep pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Selain pada brosur lowongan pekerjaan, kita juga bisa melihatnya pada nilai minimal untuk ujian kelulusan. Seperti ini contohnya passing grade seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2018. Di sini tertulis paling sedikit 298, kemudian ada yang paling rendah 85, serendah-rendahnya. Nah, ini menggunakan kata-kata paling sedikit. Nah, kata-kata paling sedikit ini menggambarkan dari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Begitu. Nah, selain passing grade, kita juga bisa menemukannya di rambu-rambu lalu lintas, seperti batas maksimal ketinggian kendaraan ketika melewati suatu terowongan. Kita seringkali melihat adanya rambu-rambu seperti ini. Ya, sekali lagi kenapa menggunakan konsep pertidaksamaan nilai mutlak? Karena ketinggian suatu kendaraan tidak mungkin bernilai negatif kan, jadi menggunakan konsep pertidaksamaan nilai mutlak tadi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi untuk hari ini. Bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel itu ada 4 ya. Bentuknya itu ada tanda mutlak, kemudian ada tanda pertidaksamaan, dan ada variabelnya. Dan jumlah variabelnya itu hanya 1 dan berpangkat 1 karena linear satu variabel. Seperti ini. Bentuk yang pertama ini menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari, bentuk yang kedua menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari, bentuk yang ketiga menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan, dan bentuk yang keempat menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Dengan A atau koefisien dari variabelnya itu tidak sama dengan 0. Contohnya, mutlak 3x ditambah 2 lebih dari 5. Juga yang contoh kedua, mutlak dari 10 dikurangi 3x kurang dari 1, atau juga 7 lebih besar dari atau sama dengan
mutlak dari 8 ditambah X. Atau bisa juga contoh lainnya, mutlak dari 4 dikurangi 6X kurang dari atau sama dengan 12. Nah, setelah kita mengenal bentuk umumnya, kita akan mempelajari cara menyelesaikannya. Sama seperti persamaan nilai mutlak linier satu variabel, ada dua alternatif penyelesaiannya, yaitu yang pertama menggunakan konsep nilai mutlak. Nah, kita ambil contoh yang tadi ya, mutlak dari 3X ditambah 2 lebih dari 5. Berdasarkan konsep nilai mutlak, kita dapat menjabarkan nilai mutlak ini menjadi 3X ditambah 2 jika X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2/3, atau negatif 3X dikurangi 2 jika X kurang dari negatif 2/3. Nah, dari sini kita memperoleh dua kemungkinan dari X, yaitu X lebih dari sama dengan negatif 2/3 dan X kurang dari negatif 2/3. Nah, untuk X lebih dari sama dengan negatif 2/3 diperoleh 3X ditambah 2 lebih dari 5. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan 2 diperoleh 3X lebih dari 5 dikurangi 2, dan kita dapatkan 3X lebih dari 3. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 3, kita peroleh X lebih dari 1. Nah, untuk X kurang dari negatif 2/3 diperoleh negatif 3X dikurangi 2 lebih dari 5. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan 2, kita peroleh negatif 3X lebih dari 5 ditambah 2. Kemudian kita peroleh lagi negatif 3X lebih dari 7. Nah, selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan negatif 3. Ketika kita bagi dengan negatif 3, maka tandanya akan berubah dari lebih dari menjadi kurang dari, sehingga diperoleh X kurang dari negatif 7/3. Nah, dari sini kita memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari negatif 7/3 atau X lebih dari 1, di mana X adalah anggota bilangan real. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan konsep mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Kita masih menggunakan contoh yang tadi ya, mutlak 3X ditambah 2 lebih dari 5. Nah, kita ubah bentuk dari konsep nilai mutlak ini menjadi akar kuadrat. Jadinya mutlak 3X ditambah 2 sama dengan akar dari 3X ditambah 2 dikuadratkan. Nah, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan tadi, sehingga menjadi akar dari 3X ditambah 2 dikuadratkan lebih dari 5. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas sehingga diperoleh kuadrat dari 3X ditambah 2 lebih dari 25. Kita jabarkan bentuk kuadrat dari 3X ditambah 2 menjadi 9X kuadrat ditambah 12X ditambah 4 lebih dari 25. Nah, kita kurangkan kedua ruas dengan 25 sehingga diperoleh 9X kuadrat ditambah 12X dikurangi 21 lebih dari 0. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkannya menjadi 3X dikurangi 3 dikali 3X ditambah 7 lebih dari 0. Nah, ketika kita sudah menemukan pertidaksamaan ini, kita mencari nilai pembuat nolnya terlebih dahulu. Kita peroleh dari 3X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita tambahkan kedua ruas dengan 3 sehingga diperoleh 3X sama dengan 3. Kita bagi kedua ruas dengan 3, diperoleh X sama dengan 1. Kemudian untuk 3X ditambah 7 sama dengan 0.
kita kurangkan kedua ruas dengan 7, sehingga diperoleh 3x sama dengan negatif 7. Setelah itu kita bagi kedua ruas dengan 3, sehingga diperoleh x sama dengan negatif 7 per 3. Setelah kita memperoleh nilai pembuat 0, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 7 per 3, kita melakukan uji titik dengan mengambil titik yang kurang dari negatif 7 per 3, kemudian titik di antara negatif 7 per 3 dan 1, dan selanjutnya titik yang lebih dari 1. Nah, kita ambil yang pertama titik yang kurang dari negatif 7 per 3. Misalkan kita ambil x sama dengan negatif 3. Nah, kita substitusikan x sama dengan negatif 3 ini ke dalam bentuk pertidaksamaan mula-mula, yaitu mutlak 3x ditambah 2 lebih dari 5. Sehingga kita peroleh mutlak dari 3 dikali negatif 3 ditambah 2 sama dengan kita operasikan, sehingga kita peroleh mutlak dari negatif 7. Nah, mutlak dari negatif 7 ini adalah 7, di mana 7 lebih dari 5. Berarti kita bisa mengambil titik yang kurang dari negatif 7 per 3. Kemudian selanjutnya, kita ambil titik di antara negatif 7 per 3 dan 1. Agar lebih mudah kita mengambil titik 0, sehingga kita ambil x sama dengan 0 dan kita substitusikan ke pertidaksamaan mula-mula. Menjadi mutlak dari 3 dikali 0 ditambah 2. Nanti kita peroleh hasilnya mutlak dari 2. Nah, mutlak dari 2 ini adalah 2. 2 kurang dari 5. Padahal hasil penyelesaian yang kita butuhkan yang lebih dari 5. Sehingga untuk nilai x di antara negatif 7 per 3 dan 1 ini tidak memenuhi pertidaksamaan. Kemudian kita ambil titik selanjutnya, yaitu titik yang lebih dari 1. Kita ambil titik x sama dengan 2. Nah, ketika x sama dengan 2 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan mula-mula, kita peroleh mutlak dari 3 dikali 2 ditambah 2. Sehingga kita operasikan, kita dapatkan hasilnya mutlak dari 8. Nah, mutlak dari 8 ini adalah 8. Kita tahu bahwa 8 lebih dari 5, maka kita ambil titik tersebut, titik yang lebih dari 1, karena memenuhi pertidaksamaan. Sampai di sini paham ya anak-anak? Menggunakan garis bilangan kita bisa gambarkan seperti ini ya. Tadi kita dapatkan negatif 7 per 3 itu negatif 21 per 3, sehingga di titik ini. Kemudian hasil yang memenuhi itu x yang kurang dari negatif 7 per 3, berarti di sisi sebelah kirinya. Nah, dari sini negatif 7 per 3 ini kita beri lingkaran yang tidak terisi, karena tanda pertidaksamaannya lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Kemudian kita juga mengambil titik yang lebih dari x sama dengan 1. Tandanya juga sebatas lingkaran biasa, tidak terisi karena tanda pertidaksamaannya itu lebih dari saja, tidak lebih dari sama dengan. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x kurang dari negatif 7 per 3 atau x lebih dari 1, di mana x anggota bilangan real. Nah, menggunakan cara pertama ataupun cara kedua, kita ternyata memperoleh hasil yang sama. Nah, kita akan mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru memiliki
jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan? Ya, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahannya. Nah, diketahui minimarket B terletak pada kilometer ke-50. Misalkan X menyatakan letak minimarket baru pada jalan tersebut. Karena minimarket baru ini dibangun dalam jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, maka kita peroleh pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu mutlak X dikurangi 50 lebih dari 20. Berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak, kita peroleh dua kemungkinan, yaitu X dikurangi 50 lebih dari 20, sehingga setelah kita peroperasikan kita peroleh X lebih dari 70, atau X kurang dari 50, kemudian tandanya kita ubah menjadi kurang dari negatif 20. Ya, ini sebenarnya bisa juga menjadi negatif X ditambah 50 lebih dari 20 ya. Nah, setelah kita operasikan, nanti kita akan peroleh X kurang dari 30. Jadi minimarket baru tersebut dapat dibangun di jalan dengan letak kurang dari kilometer ke-30 atau lebih dari kilometer ke-70. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel itu ada 4. Nah, bentuk umumnya itu terdiri dari tanda mutlak, kemudian ada tanda pertidaksamaan, ada variabel juga. Nah, ini menggunakan bentuk-bentuk ini menggunakan keempat tanda pertidaksamaan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan syarat A atau koefisien dari variabelnya tidak sama dengan 0. Yang kedua, cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel itu ada dua, yaitu menggunakan konsep nilai mutlak dan menggunakan konsep akar kuadrat. Nah, cara ini sama dengan cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan dengan menggunakan kedua cara ini, jawaban yang kita peroleh pun juga sama. Jadi tidak masalah mau menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan konsep nilai mutlak ataupun menggunakan konsep akar kuadrat. Nah, selanjutnya Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mengasah keterampilan kalian dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Silahkan dicatat dan dikerjakan. Nanti jawabannya bisa dikirimkan melalui email maksimal besok pagi pukul 9 ya. Oke. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Apabila ada kesalahan yang Ibu lakukan, Ibu mohon maaf. Untuk pertemuan minggu depan kita juga akan melakukan latihan persiapan untuk ulangan harian. Silahkan dipelajari materi-materi yang berkaitan dengan nilai mutlak. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.